Firman yang saya bagikan hari ini dengan judul, Ketika Tuhan Serasa Diam. Waktu Tuhan serasa diam, kita harus bagaimana? Dan kita buka terlebih dahulu firman ini dari Mazmur pasal 28. Kalau Anda belum subscribe ke channel ini, silakan supaya Anda tidak ketinggalan. Mazmur 28. Judulnya di Alkitab kita, Tuhan Perisaiku. Tema saat teduh, waktu Tuhan serasa diam. Apakah ada di antara kita yang pernah merasa, kok Tuhan diam aja ya? Kok Tuhan tidak berbuat sesuatu? Pernah merasa seperti itu, doanya tidak kunjung terjawab, bahkan tidak ada tanda-tanda titik terang? Kalau Tuhan serasa diam, bukan berarti Tuhan tidak berbuat apa-apa. Ketahuilah bahwa Tuhan sedang bekerja di tempat yang tersembunyi dalam hidup kita. Diam-diam, Dia sedang bekerja melalui situasi hidup yang Anda hadapi. Dan Tuhan akan bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Kita baca terlebih dahulu ayat 1. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong. Dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat, ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Daud mengalami sesuatu, tapi para ahli teologi tidak tahu secara pasti dia alami apa. Kan Daud ini mengalami banyak gejolak kehidupan, misalnya waktu dia jadi buronan. Padahal dia nggak salah, dia dikejar-kejar seperti hewan buruan. Dan Daud lari dari tuannya, yaitu Saul. Waktu itu Daud berkali-kali nyaris saja kehilangan nyawa. Jadi Daud menghadapi real danger atau bahaya yang nyata. Kita juga mengalami bahaya setiap hari, tapi bahayanya beda-beda. Ada juga yang nyawa, misalnya orang yang bergumul dengan sakit tertentu atau di tempat bahaya. Tapi ada juga resiko-resiko lain yang kita ambil dalam hidup ini. Dan kita butuh penyertaan, bahkan pembelaan Tuhan. Tapi tidak tentu selalu Tuhan itu bekerja sesuai dengan ekspektasi dan dugaan manusia. Dan waktu Tuhan serasa diam, apa yang Anda lakukan? Apakah kita jadi marah, mengeluh, atau kita jadi kecewa sama Tuhan dan mundur kembali ke kehidupan lama kita? Mari kita sekarang baca dulu ayat 1 dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Dimulai dengan kata, kepadamu ya Tuhan. Apapun perasaan kita bisa ambil konklusi sendiri hari ini. Tuhan kok diam aja, Tuhan don't care about me, Tuhan gak peduli. Janganlah kita manjakan, don't entertain that feeling. Jangan kita berdialog dengan perasaan, karena perasaan bisa menyesatkan. Percayalah dari firman, bahwa Tuhan bukan hanya ada, Tuhan mengasihi kita. Tugas kita sebagai manusia, peduli amat perasaan kita. Kita harus dengan iman menyerahkan diri terus-menerus kepada Tuhan. Seperti Daud di sini berkata, kepadamu ya Tuhan, unto thee, O Lord. Tugas kita kan hanya mengabdi. Tugas kita hanyalah menghadap. Kepadamu ya Tuhan, lalu dia memanggil Tuhan dengan sebuah panggilan yang sangat istimewa. Gunung batuku, my rock. Berarti Daud mengatakan begini loh, gak peduli sekarang musim hidupku ini apa, seasonku ini happy atau sad, apakah ini musim saya musim happy atau musim sedih, saya lagi pede, percaya diri, confident in God, saya punya keyakinan yang kokoh dalam Tuhan, atau saya sedang goyah. Pokoknya Tuhan, Engkaulah gunung batuku setiap waktu. Kata gunung batu di situ berarti stabilitas. Ingat ya, Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan, rumah yang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, rumah itu akan kokoh berdiri. Karena fondasinya stabil. Tuhan harus menjadi fundamental iman kita. Hidup kita nggak melulu soal jawaban doa soalnya.
Pencobaan datang pergi, jawaban doa juga nggak tentu sesuai aplikasi. Karena waktumu bukan waktuku, kata Tuhan. Jalanmu bukan jalanku. Caraku, kata Tuhan di Alkitab, bukanlah caramu. Lebih tinggi jalanku dari jalanmu, setinggi langit dari bumi. Segala sesuatu indah pada waktunya. Hidup kita nggak melulu soal jawaban doa. Kalau iman kita gantungkan pada itu, bukan pada karakter Allah, nanti roller coaster perasaannya. Kadang kita merasa Tuhan itu baik. Kadang kita merasa Tuhan itu ada. Apalagi nyata. Tapi juga terkadang kita merasa, Tuhan di mana? Tuhan kok begini ya? Kenapa aku berseru-seru kepada ruang hampa? Kenapa bahkan saya tidak melihat jawaban doa? Bahkan saya sekarang susah merasakan hadirat Allah. Mungkin some of you can relate, beberapa di antara Anda bisa merasakan ini hari ini. Saya sulit, Pastor Philip, saya nggak bisa rasakan hadirat Tuhan lagi seperti dulu. Waktu saya secara rohani bulan madu, ketika saya lahir baru. Kasih mula-mulaku sudah menguap ke udara. Tapi Daud nggak peduli. Daud itu mengalami sesuatu. Daud pun tertekan, tapi dia berkata, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku. I choose to be trusting, I choose to be hopeful. Kalau dia menyebut Tuhan gunung batu, berarti dia mengambil keputusan secara sadar, memberikan dirinya lagi dan lagi untuk percaya dan tetap berharap kepadanya. Kita punya pilihan waktu Tuhan serasa diam. Kecewa atau kita memilih untuk tetap berharap padanya. Kecewa itu nanti ujungnya negatif. Tetap berharap padanya, ujungnya nggak menentu. Tapi lebih pasti, karena kita bersama dengan Tuhan tidak meninggalkannya. The rock, engkaulah gunung batuku. Jangan berdiam diri terhadap aku. Kalau Daud aja bisa merasa begini, normal-normal sekali for you and me. Untuk Anda dan saya bisa merasa that God is sometimes God seems to be silent. Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu diam saja. Normal. Daud aja merasa demikian loh. Ini seorang nabi perjanjian lama, seorang raja. Daud itu seorang yang beriman, tapi dia bisa dengan jujur menulis Mazmur dan berkata, janganlah berdiam diri terhadap aku. Ini bukan tuduhan. Ini bukan fitnahan. Tuhan, engkau diam. Loh kok tahu? Kita nggak boleh sok tahu loh kalau sama Tuhan. Kita nggak boleh sok tahu, sok akrab. Kita masih belajar mengenal Dia. Seringkali pikiran kita salah. Yang penting pokoknya kita harus tahu Tuhan selalu benar. Manusia itu cenderung salah. Kalimat janganlah berdiam diri terhadap aku ini bukan tuduhan pada Tuhan. Tapi ini keluhan hati Daud secara jujur dan Tuhan terima. Makanya jadi Mazmur. Hari ini menjadi firman dalam Alkitab kita. Diinspirasi Roh Kudus, dia curhat sama Tuhan. Untungnya Daud bukan lari dari hadiratnya. Dia masuk ke hadirat Tuhan untuk curahkan hatinya. Dia berkata, Tuhan, this is what I feel. Ini apa yang aku rasakan. Please, jangan marah ya. Aku merasa engkau berdiam diri terhadap saya. Jadi normal. Alkitab ini sangat-sangat relevan. Alkitab ini menjangkau kita, berada di level pergumulan. Kita jangan merasa sulit mengikuti Alkitab. Siapa bilang kalau kita baca gini, this is so me, ini aku banget, ini saya sekali. Jadi normal to feel that way, tapi jangan berhenti di ayat 1. Lanjutkan kemudian sampai mengalami kemenangan. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Kayaknya memang Daud mengalami suatu ancaman nyawa. Sampai-sampai dia berkata, kalau engkau tidak tolong aku sebentar lagi aku pasti mati terbunuh. Mungkin saja dia menulis ini di goa. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku. Orang yang berdoa kepada Tuhan itu mengalami pergumulan yang sangat nyata. Doa itu bukan magic show, simsalabim, abracadabra. Doa tidak seperti orang potret atau mengambil foto dan gambar 1, 2, 3. Doa itu berkali-kali masuk lagi, bergumul terus seperti bergulat dengan Allah. Tapi kalau kita niat, kalau kita sungguh-sungguh dengan doa kita, kalau kita serius dengan apa yang kita doakan, jangan gampang menyerah. You pray,
waktu kita berdoa, antisipasi jawaban nyata dari Allah. Jangan berhenti sampai, ya pokoknya aku bisa berserah, atau jangan berhenti sampai sesuatu yang sifatnya formalitas. Seperti apa ya? Seperti, ya sudahlah, kalau Tuhan maunya begini. Orang-orang yang hanya pakai doa sebagai sarana untuk calming their mind atau untuk bisa menenangkan pikiran mereka. Doa itu bukan anestesi, doa itu bukan obat bius. Doa itu pengalaman nyata dengan Tuhanmu. Jadi kalau doa, berdoalah sampai kita memperoleh jawabannya. Tapi tolong divaksinasi dulu hatinya, jangan mudah kecewa. Saya kalau minta sesuatu sama Tuhan, saya berdoa sungguhan sampai terjadi terobosan. Namun hati saya tidak akan pernah kecewa. Karena saya ingat diri sendiri, emangnya saya ini siapa bisa kecewa sama yang maha kuasa dan mulia. Kita ini loh orang-orang berdosa yang patut masuk neraka. Ditulis aja nama kita di kitab kehidupan aja sudah harusnya kita tuh berterima kasih dan bersyukur selamanya. Boleh kita tuh berdoa sampai sesuatu terjadi. Tapi jangan sampai kita itu membiarkan hati kita itu kecewa atau marah, apalagi marah sama Tuhan. Jangan. Daud berkata dengan baik, kalau Anda baca di kalimat ini, sekalipun terkesan dia memaksa sesuatu terjadi, tetapi spiritnya, rohnya baik. Dia doanya tidak menuntut Tuhan, lalu marah-marah, atau ancam-ancam sorga. Kalau Tuhan tidak jawab doa saya akan tinggalkan Tuhan. Kalau kita tinggalkan Tuhan, emangnya siapa yang rugi, Tuhan atau kita? Daud bicaranya ini sekalipun dengan determination, dengan tekad hati, namun dia juga mendoakannya dengan rendah hati. Alias dia tahu diri, mawas diri, Tuhan adalah Tuhan, dia adalah dia, manusia adalah manusia. Tuhan itu mulia, kita itu sampah. Tuhan itu majikan, kita itu hamba. Tuhan itu ilahi, kita ini debu tanah. Meskipun demikian, Daud gak basa-basi atau formalitas kalau doa. Kalau dia sembahyang, he really prays. Dia sungguh-sungguh doa hingga sesuatu terjadi. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, Tuhan, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. You've got to answer me. Ketuk pintu kan gak hanya sekali. Knock. Orang kalau ngetuk pintu kan berkali-kali. Knock, knock, knock. Gak buka. Mungkin tertidur kali. Atau mungkin kurang keras saya ngetuknya. Tok, tok, tok. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Jangan cepat kecewa waktu baru tok, tok, tok. Daud itu masuk ke hadirat Allah lagi dan berkata, Tuhan masih diam, serasa diam. Tuhan kok masih diam saja. Gak apa-apa, terus tekun berdoa terus. Dear Yesus. Nggak ngamuk, nggak marah, nggak kecewa, nggak ngancam-ngancam, nggak angkat kepalan tinjunya ke sorga dan berkata, Tuhan jahat. Dengan rendah hati dia berkata, Lord, if you do not answer me, kalau engkau tidak menjawab aku, niscaya pastilah aku akan seperti orang yang turun ke liang kubur. Maka hati Tuhan masyiku. Siapa bilang Tuhan jual mahal? Saya nggak tahu kenapa kadang-kadang doa itu dijawab langsung, kadang-kadang doa seolah-olah dijawab telat. I don't know why. Ada orang-orang yang mati di zaman Injil waktu Yesus masih melayani sebagai anak manusia di atas muka bumi, yaitu anak Allah yang hidup itu. Ada yang langsung dibangkitkan, ada yang Yesus datang 4 hari terlambat. Lazarus ya kan? I don't know, ada yang langsung, ada yang instan, ada yang progresif, ada yang seolah-olah di mata kita terlambat. Saya tidak tahu. Tetapi orang yang tekun mencari Tuhan akan menemukan. Gak ada orang yang meminta tidak mendapat, mencari tidak menemukan, mengetuk pintu tidak dibukakan. Tugas kita hanya satu, jangan kecewa dan tekun terus. Dan Daud ini sangat nyata. Dari sini kita tahu bahwa doa tidak dipakai sebagai sarana untuk feel good. Doanya dia itu sungguh-sungguhan ingin memperoleh jawaban. Boleh nggak? Boleh, asal jangan kecewa kalau belum dijawab Tuhan. Dan kalau jawabannya beda juga jangan kecewa. Ayat 2, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong. Dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Lihat itu. Biasanya kita cenderung
Waktu kita merasa Tuhan diam saja, kita marah. Daud enggak, Daud malah menghamba. Kok bisa? Kalau Anda lihat di ayat 2b, ini adalah postur doanya Daud. Dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Dia mengangkat tangan itu seperti seorang hamba menerima sesuatu dari tuannya. Seperti seorang pengemis yang memohon sedekah. Luar biasa ya, Daud itu sudah nyaris nyawa. Beda dengan pergumulan sebagian besar kita yang resikonya masih bisa ditanggulangi. Daud itu mau dibunuh oleh orang nomor 1 di Israel. Daud itu sudah seperti kutu, seperti hewan yang diburu. Ini aja dia merasa telat Tuhan menjawabnya, kok tidak datang-datang jawaban, mana miracle, mana mujizatnya, itu pun tidak membuat dia jadi bitter, jadi pahit sama sorga. Tapi justru dia semakin merendah, semakin dia lembut hatinya, semakin merasa nggak layak. Orang seperti aku, manusia aja nggak mau kok, apalagi Tuhan. Bolehkah aku seperti pengemis aja mengangkat tanganku, memohon sedekah. Sepeser aja Tuhan. Atau anjing pun dapat remah-remahnya. Please Jesus. Disinilah doa juga berfungsi seperti seorang pengemis yang menantikan belas kasihan dari seorang yang mulia dan kaya di atas sana. Seperti seorang anak kecil yang api-api hak. Apa itu api-api hak? Up, gini tangannya. Papa, gendong, papa. Seperti yang mengangkat tangannya seperti ini. Tapi sebagian kita kalau kita nggak dijawab-jawab, atau kita nggak melihat berkat Tuhan, apalagi mujizat, udah, kita jadi hakim, Tuhan jadi terdakwa. Ayo duduk sini, Tuhan digituin. Duduk di kursi tersangka. Lalu dituding-tuding, kita jadi jaksa penuntut, kong kali kong sama setan, karena setan adalah seorang pendakwa ya kan. Kali ini bareng sama kita jadikan aliansi untuk menuduh Yesus yang tidak-tidak. Oh Tuhan tuh begini, apalagi berani juga sama Bapak. Katanya Bapak baik, Bapak di sorga dan sebagainya. Kenapa engkau tidak peduli? Bla 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 dan sebagainya. Mulai tuding-tuding Allah Tritunggal. Itu bukan caranya. Kalau Tuhan diam, itu bukanlah lisensi atau bukanlah izin untuk kita memarahinya. Karena kita bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan diam, I don't know why. Again, saya tidak tahu kenapa ada jawaban doa yang kesannya datangnya telat. Saya tidak tahu, tapi Tuhan itu daulat. Tolong dicatat. Tuhan itu daulat. Dia itu raja. Raja itu berdasar titah. Dia nggak membayar pajak ke siapa-siapa. Ratu Inggris yang sudah meninggal dunia contohnya. Dia tidak perlu membayar kepada siapa-siapa. Karena di mata uang Inggris ada wajahnya. Dia juga kalau nyetir kemana-mana tidak perlu license plate, tidak perlu nomor platnya. Dia juga nggak perlu SIM kalau dia nyetir di dalam Great Britain atau berada di England. Kenapa? Semua SIM itu harus disahkan dengan namanya. Dengan label, dengan capnya. Dialah SIM itu. Dialah mata uang itu. Tuhan itu nggak perlu permisi sama kita kapan waktunya untuk menjawab doa dan bagaimana. Karena kita ini berhutang sama dia, kita ini dosa. Dia bahkan udah mati untuk kita, dia bangkit pada hari ketiga. Jadi belajarlah ambil postur Daud. Itu justru mempercepat, bukan memperlambat jawaban. Kalau sang raja belum menengok kepadamu, tahu dirilah, kita ini siapa, kita ini sampah. Tapi dengan cara Daud ini, hati Tuhan tertuju kepadanya. Dan aku angkat tanganku ke arah tempatmu yang kudus. Your Majesty, Baginda. Wow, ini raja yang ngomong begini. Lain cerita kalau dia itu bukan siapa-siapa di bumi. Bayangin, terlebih lagi Daud ini raja di singgasana, dia orang-orang besar ya kan. Meskipun dia waktu itu mungkin masih dikejar-kejar, tapi kan dia sudah diurapi sama Samuel. Statusnya itu sudah raja meskipun titelnya belum. Orang ini tahu. Tapi dia tahu sekalipun dia diurapi untuk menjadi raja, dia hanyalah hamba. Apakah kita lupa urapan kita? Peduli amat kalau kita ini orang sukses, pengusaha, atau orang berpengaruh, seorang yang menjabat sesuatu.
Atau di rumah lah, kita itu adalah singa Yehudanya. Janganlah pernah mengeraskan hatimu. Karena sehebat-hebat manusia, di atas ada raja, di atas segala raja. Dan dia tidak harus menjawab doamu. Kita tidak masuk neraka aja, kita sudah harus bisa mencium kakinya berkata, terima kasih, cukup. Terima kasih ya, tolong, terima kasih, you spare me, terima kasih. Engkau meluputkan aku dari hukuman kekal ini. Terima kasih engkau mati untuk aku. Dia tidak harus menjawab doa kita. Makanya kalau Tuhan serasa diam, yang mana kemungkinan besar Tuhan gak sungguhan diam sih. Karena manusia itu kan punya pikiran negatif. Waktu kita menghakimi situasi, kita gak objektif. Menurut saya, waktu Tuhan serasa diam, Tuhan gak sungguhan diam. Tapi dia diam-diam sedang bekerja. Cuman tidak berada di bawah randa-randa. Dia diam-diam mengerjakan sesuatu, bekerja sama, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil dalam rencananya. Jadi kalau sampai Tuhan diam, dia berhak. Kalau dia diamin kita, ya hak-haknya lah. Tapi kita juga berhak untuk bisa menghamba. Nah itu dia. Itu kewajiban namun juga adalah hak kita. Aku berhak. Tidak ada orang bisa melarang aku. Siapa bisa menghentikan, kata Daud. Aku akan ngemis di depan pintunya Tuhan. Dan di bawah kaki Kristus. Dia akan berkata, Tuhan, belas kasihan. Welas kasihi aku. Begitu. That's the attitude of prayer. Ayat 3. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan. Yang ramah dengan teman-temannya, tapi yang hatinya penuh kejahatan. Daud berkata gini, tolong jangan seret saya bersama dengan orang fasik. Doa Bapak kami ajarkan, kita salah satu doanya bunyinya begini, bebaskan kami dari segala yang jahat. Deliver me from all evil. Tapi janganlah menyeret aku bersama, ada kata bersama dengan orang fasik itu bukan hanya deliver me from evil, tapi juga deliver me from being evil. Tapi juga Tuhan bebaskan aku dari kemungkinan bahwa aku yang menjadi jahat. Aku nggak mau jadi jahat. Aku nggak mau hatiku terseret. Aku nggak mau terseret dalam roh kecewa dan kepahitan. Apalagi sama Tuhan. Bukan hanya bebaskan aku dari yang jahat. Bebaskan aku dari segala kemungkinan kalau aku jadi orang jahatnya. Bebaskan aku dari segala kemungkinan hatiku ini berubah jahat. Pertama jahat sama Tuhan, lalu jahat sama manusia. Dan Daud bahkan memberikan di sini sebuah definisi bagus kejahatan manusia yang paling buruk, the worst kind, tipe yang paling jelek apa? Pretended love. Kasih yang pura-pura seperti Yudas yang mencium wajah Yesus dan berkata, Rabi, lalu setelah itu tangkaplah, ini dia. Ayat 3b berkata, aku gak mau jadi gini ya Tuhan, yang ramah dengan teman-temannya, tapi yang hatinya penuh kejahatan. Aku gak mau fake love, aku gak mau berkata, aku mengasihimu Yesus, tapi hatiku menghujat. Jangan-jangan nanti aku juga begitu sama orang lain. Aku berkata, oh iya, you're my friend, kau temanku. Tapi di balik itu, aku melakukan kejahatan kepadanya. Yang dia bahkan tidak curiga, karena dia tidak taruh curiga sama saya, karena dia adalah sahabat saya. Tapi I step him from the back, saya tusuk dia dari belakang. Aku tidak mau jadi seperti itu. Daud memohon di ayat 3, waktu Tuhan serasa diam dalam hidupku dan dalam doaku, dalam pergumulanku, Tuhan, please bebaskan aku dari kemungkinan bahwa hatiku jadi jahat. Bebaskan aku dari segala pencobaan untuk hatiku berubah setia. Untuk hatiku itu jadi kepahitan, marah, kecewa, dan luntur, berubah warna, emas murni, sekarang menjadi tembaga dan menjadi besi yang keras. Jangan izinkan hatiku mengeras seperti batu Tuhan. Engkaulah gunung batuku. Aku tidak boleh berkepala dan berhati batu. Aku harus tetap lembut padamu. Jangan keras-kerasan sama Tuhan. Tuhan gunung batu, kalau kita keras-kerasan batu lawan batu, batu ini pasti pecah. Karena gunung batu itu tidak pernah goyah. Lebih baik aku lembut supaya gunung batu itu bisa membela. Tuhan, jangan izinkan hatiku membatu Tuhan. Jangan seret aku bersama dengan orang fasik atau dengan orang-orang yang jahat, itu yang melakukan kejahatan. Yang pura-pura sama teman, aku gak mau jadi begituan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka.
Dan menurut kelakuan mereka yang jahat, ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah mereka pada mereka apa yang mereka lakukan. Daud bukan berpikir orang tertentu balas orang itu kan namanya balas dendam. Dia nggak pakai doa untuk melakukan dosa. Doa bukan dosa. Kita nggak boleh pakai doa untuk melampiaskan hawa nafsu termasuk amarah. Malah justru pakailah doa untuk belajar mengampuni, minta kekuatan Tuhan untuk melakukan itu. Daud berkata, ganjarilah mereka. Begini maksudnya, sekalipun Tuhan nampak diam, di ujung itu ada pengadilan yang seadil-adilnya. Akan ada penghakiman di tempat maha tinggi. Kalau sekarang Tuhan diam, nggak bisa, seolah-olah seperti ketidakadilan yang aku alami, bagaimana orang memperlakukan saya secara nggak fair ini, seperti diabaikan, not really. Aku yakin dan tahu pasti, bahwa di ujung nanti akan ada keadilan dari Tuhan. Dia berkata bahwa silence-nya Tuhan does not equal ignorance. Diamnya Tuhan itu tidak sama dengan Tuhan cuek terhadap keadaan, atau terhadap kesengsaraan dunia, atau ketidakadilan. Kita tidak diabaikan. Cuma tidak semua dalam waktumu. Ayat 5, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Daud bukan mensyukuri kejatuhan orang, Daud berkata, aku bersyukur kepadamu, sekalipun sekarang ini segala sesuatu serba frustrasi, namun imanku tetap setia. Aku tidak ada berada di dalam golongan orang-orang yang harus berhadapan dengan Tuhan dan bermusuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, keadilan-Mu akan dinyatakan tepat waktunya. Sekarang waktunya aku tetap setia, tetap taat pada perintah-Mu. 3 poin sederhana seperti biasa, Anda catat. Waktu Tuhan serasa diam, nomor 1, tetap berharap pada janjinya. Kalau Anda merasa Tuhan diam saja, ini tugasmu. Diam enggak itu urusan Tuhan. Anda dan saya hanya tetap berharap. 2, waktu Tuhan serasa diam, hati jangan terseret menjadi jahat. Kalau Tuhan tetap diam, tugas kita tetap setia. Hati kita jangan terseret menjadi jahat. Karena waktu-waktu seperti itu adalah waktu-waktu yang rawan bagi iman. Terakhir, waktu Tuhan serasa diam, terus lakukan saja kehendaknya. Kalau kita belum tahu kehendak yang baru, kita kan masih punya kehendak yang lama. Kehendak Tuhan itu tidak pernah berubah, firman-Nya dari dulu sama. Meskipun di depan itu belum ada jalan, tapi yang sekarang ini loh, kita harus meresponi Tuhan. Mengeluh atau bersyukur, kita langsung tahu kan kehendak Tuhan yang mana, yang bersyukur ya kan. Membenci atau mengampuni atau mengasihi. Kita tahu yang kehendak Tuhan mana, bukan membenci tapi yang mengampuni dan mengasihi. Jaga kekudusan atau kompromi, ya sudahlah begini, udah kembali ke alkohol, ke nikotin, atau ke pornografi, atau udahlah lampiaskan dengan kehidupan malam. Kita tahu, ini atau melayani, atau tetap hidup di dalam terang, bukan dalam kegelapan dan pesta pora. Kita hidup di dalam tanggung jawab kita setiap hari. Bahkan kita belajar melayani, di masa susah hidup kita tetap pelayanan. Mana kehendak Tuhan? Tahu langsung, pilihlah Tuhan, bukan setan. Pilihlah kebenaran, bukan dosa dan kesalahan. Sekalipun kita sedang berada di hadapan sesuatu yang tidak menentu di depan. Kita bisa pegang dulu apa yang pasti. Yang tidak menentu itu kan di depan kita. Yang di tangan kita ini kan kepastian. Respon hatiku kepada Tuhan. Tetap lakukan saja kehendaknya. 3 poin ini sudah dicatat, mari kita lakukan. Waktu Tuhan serasa diam, tetap berharap pada janjinya, hati jangan terseret menjadi jahat, dan terus lakukan saja kehendaknya. God bless you. Mari angkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yang tidak pernah sungguhan diam dalam kehidupan umatnya. Dia bekerja di tempat tersembunyi. Alamilah kasih karunia. Pergilah membawa damai sejahtera. Kembalilah kehidupan sehari-hari membawa suatu kepastian di hati. God is good and He loves you and me. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.